Sampai saat ini ya, memang iya ada pernah sebuah wacana yang disampaikan melalui media sosial bahwa Airbnb di Bali itu akan diblok. Nah, tetapi sampai saat ini akar masalahnya itu kan pertumbuhan akomodasi yang pesat saat ini di Bali, sehingga mereka itu buru-buru. Wah, saya harus cepat-cepat beli tanah nih. Nah, kemudian membangun juga cepat-cepat nih. Belum keluar izin sewa, izin bangunan dan lain sebagainya, itu buru-buru disewakan supaya cepat menghasilkan uang. Halo sahabat Samani, kembali lagi di channel Miralan Bali bersama saya Made Arif, dan pada hari ini kita akan membahas suatu isu yang sedang menjadi perdebatan tentang Airbnb yang katanya akan diblokir, ada juga yang bilang akan diregulasi saja. Bagaimana info selengkapnya dan sebenarnya seperti apa? Agar tidak simpang siur, mari kita bahas bersama Bapak Wayan Sudarma, selaku direktur dari Miralan Bali yang sudah berkecimpung ya Pak, udah puluhan tahun di dunia properti di Bali dan pariwisata juga ya Pak. Ya, betul. Pertama-tama kita mulai dari pertanyaan yang paling banyak ditanyakan nih Pak. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Airbnb itu akan dilarang di Bali atau bagaimana? Ya, saya sapa dulu sahabat Samani ya, Iya, yang Pak. berada di seluruh Indonesia. Ya, pada kali ini kita akan membahas topik yang lagi hot di sosial media, yaitu bahwa Airbnb itu akan diblok oleh pemerintah daerah. Kalau kita tarik garis besarnya sampai saat ini ya, memang iya betul ada pernah sebuah wacana yang disampaikan melalui media sosial bahwa Airbnb di Bali itu akan diblok. Ya. Nah, itu disampaikan secara keras. Nah, tetapi sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah ya untuk melakukan hal itu, bahwa itu baru sebatas wacana aja ya. Jadi sampai saat ini masih belum ada tuh pernyataan resmi dari pemerintah. Itu mungkin ya hanya sebuah peringatan ya, sebuah pengetatan dan penyaringan, sebuah regulasi agar benar-benar diterapkan atau mengikuti regulasi yang ada. Oke Pak, untuk pengetatan dan penyaringan ini maksudnya itu seperti apa Pak? Ya kan selama ini banyak ya, karena membludaknya akan permintaan sebuah akomodasi, jadi pembangunan itu masif dilakukan di Bali. Banyak bangunan-bangunan yang tidak berizin, kemudian bangunan yang tidak sesuai dengan zona, artinya mereka membangun di zona yang tidak sesuai. Kemudian ada juga yang selama ini beroperasi sewa menyewa tetapi pajaknya mereka nggak bayar. Nah, tiga hal inilah yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengetatkan itu pengadaan akomodasi di lapangan. Kalau menurut pendapat Bapak sendiri nih, kalau ditarik ke belakang Pak, akar masalahnya itu sebenarnya di mana sih? Ya, akar masalahnya itu kan pertumbuhan akomodasi yang pesat saat ini di Bali, sehingga orang itu buru-buru nih. Wah, ini permintaan akomodasinya tinggi loh. Nah, bagi investor terutama kurang jeli akan mengikuti aturan atau regulasi yang ada, sehingga mereka itu buru-buru nih. Wah, saya harus cepat-cepat beli tanah nih. Nah, kemudian membangun juga cepat-cepat nih. Nah, kemudian belum keluar izin sewa, izin bangunan dan lain sebagainya, itu buru-buru disewakan supaya cepat menghasilkan uang. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab utama daripada semua itu terjadi. Kalau kita bicara tentang properti ilegal Pak, skalanya itu sebesar apa sih sebenarnya? Bahkan berapa banyak properti yang beroperasi tanpa izin dan kenapa bisa sebanyak itu? Ya, kalau angka pastinya seberapa banyak ya, memang
itu sangat bervariasi sekali ya kalau kita lihat di lapangan. Nah, dalam pernyataan pemerintah daerah dan asosiasi jumlahnya yang jelas itu bukan sedikit ya, malah sampai ribuan. Nah, hal ini tentu ada penyebabnya. Nah, mungkin bagi para investor itu ada beberapa hal mungkin yang menjadi kendala bagi mereka. Di antaranya yaitu kalau mereka mengurus izin itu cukup ribet. Nah, kemudian juga sosialisasi dari pemerintah kepada mereka itu juga minim. Nah, kemudian hal yang paling penting yaitu kurangnya pengawasan juga dari pemerintah. Nah, jadi 3 hal ini yang menjadi hambatan lah bagi mereka. Ya, sehingga dengan adanya pertumbuhan akan kebutuhan ekonomi akomodasi yang semakin cepat itu yang banyak itu, jadi mereka ingin cepat-cepat sehingga melakukan jalan bypass. Yang penting jalan dulu gitu ya Pak. Nah, ya, begitu ya. Untuk izinnya mereka belakangan mungkin. Ya, malah mereka berpikir seperti itu ya. Oke, untuk para pelaku usaha sendiri Pak, banyak pelaku usaha di bidang akomodasi pariwisata itu bilang kami mau legal tapi izinnya agak ribet. Menurut Bapak gimana nih keluhan? Apa keluhannya ini masuk akal? Ya, ini sih kalau kita mewakili pihak para investor ya, itu sih sering ya kita mendapat keluhan dari para investor seperti itu. Jadi izinnya itu tidak mudah. Jadi memang memerlukan memerlukan waktu yang tidak sedikit ya. Nah, maka daripada itu mereka ya daripada ribet-ribet bikin izin nanti kita urus belakangan izinnya. Lebih baik kita ini selesaikan dulu proyek supaya cepat menghasilkan. Nah, maka daripada itu mereka mengambil jalan pintas seperti itu yang kemudian di akhirnya mendapat masalah. Nah, hal-hal seperti itu ya kita sebagai pengembang di sini ya berharap kepada pemerintah ya atau pemegang regulasi ke depan supaya maulah gitu memberikan sebuah regulasi yang pro kepada kita, yang pro kepada pengembang, sehingga pengembang kalau mau mengurus izin-izin, mengurus legalitas itu mudah. Oke, untuk izinnya sendiri yang katakanlah saya mau berbisnis villa Pak, yang minimal harus ada itu kurang lebih izin apa aja? Yang pertama ya kalau kita lihat dari awal ya, yang pertama kita harus ada NIB lewat OSS ya, kemudian tanah yang kita beli itu berada di zona apa. Nah, ya tentunya dalam hal ini kalau di Bali kita mau membangun villa itu zona kuning ya atau zona perumahan, itu yang pertama. Kemudian kita pastikan kalau dulu namanya IMB sekarang menjadi PBG dan SLF. PBG dan SLF. Nah, itu harus dipastikan dulu ada. Nah, kemudian kalau semua perizinan seperti itu kita sudah penuhi, barulah kita mulai membangun. Nah, setelah villanya itu sudah selesai, ada lagi satu izin, yaitu izin penyewaan. Ya, seperti itu. Sehingga kita ketika menyewakan villa kita itu, semua perizinan sudah lengkap dan ke depan tidak ada masalah. Nah, pertanyaannya nih Pak, apakah sekarang pemerintah juga sudah mulai menyasar platformnya? Seperti kita tadi bilang Airbnb, apakah itu isu yang benar atau hanya sekedar hoax, Pak? Ya, betul. Jadi saat ini pemerintah mulai mendisiplinkan ya, menekan bukan hanya para investor ya, tetapi juga platform yang berbasis online. Nah, contohnya kalau kita mau mengiklankan properti villa misalnya lewat Airbnb, itu harus menunjukkan izin. Nah, kalau misalnya mereka tidak bisa menunjukkan izinnya, mungkin iklannya akan dibatasi promosinya. Kalau saat ini mungkin bisa ditekankan kepada platform itu sendiri untuk bisa membatasi lebih ketat lah dengan siapa yang melisting propertinya di Bali khususnya, yaitu harus juga bersifat pro terhadap regulasi pemerintah sehingga orang tidak sembarangan melisting properti
bebas liar seperti itu. Tapi bukankah hal seperti itu akan membatasi dari pengunjung ataupun katakanlah kita membatasi cash flow dari Airbnb tersebut, sedangkan di mana Airbnb itu kan menolong juga rakyat-rakyat kecil, Pak. Ibaratnya yang belum punya, yang cuman UMKM, dia punya rumah atau punya villa kecil, nggak punya izin tapi langsung diposting di Airbnb seperti itu. Ya, kalau pemerintah kan selalu ingin mencari jalan tengahnya ya. Bagaimana di sisi lain pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memajukan rakyatnya ya kan. Rakyat kecil terutama yang mempunyai B&B, malah kos-kosan, fasilitas lengkap misalnya. Tetapi di sisi lain pemerintah kan mempunyai tanggung jawab yaitu regulasi. Nah, bagaimana menertibkan semua pemilik properti, khususnya properti-properti yang menengah ke atas seperti villa-villa dan hotel-hotel. Nah, itu kan semuanya harus mengikuti aturan yang ada. Aturan yang ada yang dibikin oleh pemerintah itu bukannya tujuannya untuk merusak atau tidak pro rakyat, justru karena pro rakyat untuk bisa menghindari sebuah masalah di kemudian hari. Jadi tujuan daripada pemerintah itu sebenarnya baik, yaitu untuk justru dengan adanya perizinan yang lengkap, kemudian terdaftar, kita itu pemetaan daripada pemerintah itu akan jelas nanti. Oh, nanti berapa ada akomodasi misalnya, ada pengecekan berapa ada akomodasi di daerah Badung misalnya, berapa kira-kira kenaikan wisatawan di beberapa tahun ke depan, itu kan nanti harus terintegrasi nanti. Jadi paling tidak pemerintah nanti punya gambaran. Jadi antara investor, kemudian pengembang dan pengusaha ini jadi sinkron dia nanti. Jadi kalau misalkan katakanlah kita punya suatu kos-kosan, Pak. Ya. Kalau yang saya tahu kan kalau misalkan di bawah 9 kamar itu tidak kena pajak. Nah, untuk pelaku-pelaku usaha seperti ini nih, Pak, gimana menurut Bapak bagusnya feedback ke pemerintah, gimana cara menolong usaha-usaha yang seperti ini? Kan mereka ngurus izin aja terlalu mahal biasanya, Pak, kalau misalkan cuma 9 kamar, di bawah 9 kamar lah istilahnya. Ya, kalau di bawah 9 kamar itu homestay ya, bukan kos-kosan berarti. Kalau homestay kan targetnya itu orang asing, wisatawan ya. Nah, kalau misalnya pondok wisata ya, jadi pondok wisata izinnya itu pondok wisata, mereka tidak perlu membayar pajak ya. Tetapi kalau lebih dari 10 itu sudah dianggap perusahaan yang harus mempunyai izin ya. Nah, kembali lagi kalau yang kurang dari 9 kamar misalnya itu tetap juga supaya mengurus izin karena ini bagian daripada regulasi pemerintah yang harus ditaati. Ya. Berarti izinnya itu berbeda ya, Pak ya, dengan izinnya yang di atas ya. Yang pondok wisata itu berbeda izinnya dengan perizinan yang biasa. Yang di atas 10 kamar lebih gitu. Ya, kalau pondok wisata misalnya itu kan pro dia rakyat kecil. Nah, mereka dianggap kamarnya tidak terlalu banyak, kemudian di mana kamar yang disewakan itu dianggap kamar lebih karena dia tinggalnya satu pekarangan, satu rumah dengan tuan rumahnya. Begitu. Oh, seperti itu. Artinya kita bisa tarik garis besarnya ke depan itu mungkin kita nggak bisa asal pasang listing ya, Pak ya. Oh ya, betul. Nah, hal ini menjadi catatan sangat penting. Jangan sampai terjadi, ini yang kita hindari. Ya, kita juga mendukung akan gerakan pemerintah ini untuk mengetatkan hal ini. Karena efeknya itu kan nanti kepada masyarakat kecil juga. Contoh misalnya, sekarang ada orang asing di Bali, kan banyak sekali orang asing yang mempunyai properti seperti villa, hotel, homestay, dan lain sebagainya. Nah, mereka sewakan itu melalui Airbnb, di mana mereka itu tidak mempunyai legalitas. Perizinan nggak punya, bayar pajak nggak pernah, apalagi membangun di zona hijau. Mereka sama sekali tidak terdeteksi. Nah, begitu mereka mengizinkan mendaftarkan properti mereka di Airbnb itu di-approve, sehingga begitu ada tamu masuk menginap itu tanpa terdeteksi daripada sistem pemerintah. Hal ini kan merugikan pemerintah, bukan hanya pemerintah yang mempunyai izin misalnya. Nah, jadi kan banyak juga yang tidak mempunyai izin melakukan usaha, begitu juga yang mempunyai izin
melakukan hal itu, jadi ada kompetitor. Jadi seperti yang tren pada saat ini. Tamunya ke Bali berdasarkan catatan BPS ya melalui airport itu banyak yang datang, tetapi 400.000, 500.000 itu. iya normal ya. Artinya kunjungan wisata yang datang ke Bali itu normal seperti biasanya, tetapi dirasakan sepi justru oleh warga lokal. Nah, ini karena kurangnya terdaftarnya perizinan itu. Banyak villa-villa yang tidak berizin. Artinya kesimpulannya begini. Jadi villa-villa yang tidak berizin itu penuh. Tetapi villa-villa yang ada izinnya justru sepi. Maka daripada itu yang mengatakan sepi sebenarnya villa-villa yang ada izinnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kalau misalnya regulasi ini ditegakkan, tentu saja jadi bisa terdaftar berapa ada villa di Bali atau khususnya di Badung misalnya, itu akan terdeteksi. Kemudian berapa pajak yang akan masuk itu akan kelihatan. Kemudian siapa yang mempunyai villa tersebut itu akan kelihatan. Jadi lebih transparan sehingga satu, pajak daerah akan meningkat karena mereka semuanya membayar pajak. Nah, pajak meningkat itu otomatis dikelola oleh pemerintah untuk rakyat. Artinya yang akan diuntungkan juga kembali ke rakyat. Oke, kita sering dengar istilah pemerintah pusat versus pemerintah daerah, Pak. Ya. Nih, kita sering lihat juga pernyataan pemerintah pusat dan daerah Bali itu terdengar tidak sinkron lah, tidak sejalan. Ya. Ini kan konflik atau memang beda sudut pandang aja menurut Bapak? Ini sebenarnya lebih ke beda peran dan fokus. Kalau pemerintah pusat membuat sebuah regulasi, sedangkan pelaksanaannya adalah di daerah, ini sering memberikan kurang sinkronisasi ya, antara pusat dan daerah. Nah, di mana pusat bertanggung jawab untuk menjaga investasi nasional. Nah, sedangkan di daerah itu menghadapi dampaknya langsung di lapangan. Baik dari sisi sosial, budaya, dan daya dukung daripada masyarakat itu. Nah, makanya wacana kadang-kadang terdengar lebih keras di daerah ya. Untuk investor sendiri, Pak, kalau menurut Bapak lebih baik ikut yang mana? Ya, kalau menurut saya ya, investor itu ya tentu saja mengikuti yang di daerah kalau karena lapangan itu kan ada di daerah. Jadi perizinan dan lain sebagainya itu zonasi, kemudian penindakan itu semuanya kan di daerah. Nah, tentu kalau bisa ya antara pusat daerah itu kan harus keduanya kita diikuti. Tapi kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan yang susah, gitu, misalnya daerah atau pusat, ya kita lebih aman di daerah. Karena pusat juga jarang ya menindak yang di daerah ya. Lebih banyak daerah yang menindak kebijakan dari pusat. Pada dasarnya seperti itu. Pusat itu kalau di daerah sudah oke, pusat biasanya mengikuti ya. Oke. Kalau kita lihat ke depan nih Pak, arah properti dan pariwisata Bali itu ke arah mana kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya ya, arah properti ke depan di Bali itu, pariwisata ke depan di Bali itu ke quality tourism. Artinya bagaimana kita menjadikan Bali ini sebuah tempat atau wisata yang berkualitas. Jadi tidak hanya ramai, tetapi mempunyai kualitas. Ya. Nah, kemudian buat para investor ini juga penting karena apa? Karena bagaimana membangun sebuah properti atau berinvestasi agar bisa bertahan jauh ke depan. Jadi bukan hanya sekedar ramai, tetapi kalau sekarang ramai, tahu-tahu tahun depan sepi, itu kan sama dengannya. Nah, tetapi ini sekarang ramai, ini berkelanjutan ramainya, jauh puluhan tahun ke depan ya. Kemudian hal yang paling penting yaitu konteks tentang Bali itu sendiri. Nah, bagaimana kita menjaga Bali itu supaya tetap terjaga tradisinya, budayanya.
adatnya, karena Bali itu mempunyai tradisi yang kuat, mulai dari desa-desa adat yang ada sekitar 1.500 desa adat di Bali. Ini adalah merupakan pondasi daripada pariwisata di Bali yang harus kita perkuat. Nah, sebagai investor harus memahami akan hal itu, maka daripada itu harus selalu melibatkan lokal. Seperti itu. Ya. Jadi istilahnya yang menarik itu adalah budayanya, tidak cuman pantai-pantai. Soalnya di daerah lain juga banyak pantai, Pak ya. Tapi di Bali itu adat istiadat dan budayanya yang sangat kental, itu yang menarik investor sebenarnya. Betul. Dan wisatawan juga. Ya. Kalau wisatawan misalnya, saya tambahkan, kalau mereka melihat sebuah villa di internet misalnya, nah melihat arsitek dengan style angkul-angkul Bali itu, mereka sudah mereka sudah tahu ya bahwa itu villanya di Bali. Nah, kenapa? Nah, karena kita itu mempoles desain itu dengan unsur Bali, misalnya angkul-angkul Bali itu kan. Jadi pintu gerbang villa itu desainnya itu angkul-angkul. Jadi tidak ada di dunia selain di Bali itu. Nah, artinya itu kita sudah menjaga karakter Bali supaya tetap arsitektur khas Bali lah. Arsitektur khas Bali ya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, arsitekturnya kita tiru, sesuaikan dengan arsitektur Bali dalam membuat villa misalnya. Kalau kita di Miraland itu dalam membuat villa, mulai dari bahan kita sudah mengikuti karakter Bali dengan menggunakan bahan-bahan perpaduan antara bahan kayu dan batu alam misalnya. Kalau orang membuat kolam renang misalnya, keramiknya mulus ya. Kalau di Bali kita menggunakan batu alam. Ini ada sentuhan-sentuhan Balinya. Kalau orang misalnya membuat pintu gerbangnya dengan kayu pintu kaca. Kalau kita itu angkul-angkul di mana daun pintunya itu khas Bali. Nah, hal-hal seperti itu kan perlu kita adopsi untuk mempertahankan wisata Bali jauh ke depan. Oke Pak, yang terakhir nih Pak, pertanyaan yang paling sering ditanyakan, apakah Bali itu masih layak untuk investasi properti? Ya, kalau kita berbicara dengan investasi di Bali ya, itu masih sangat layak jika kita investasi di Bali dalam jangka waktu yang lama. Ya, kenapa? Karena akar daripada budaya, akar daripada pariwisata di Bali itu adalah budaya, tradisi. Nah, seperti saya katakan tadi, desa-desa adat di Bali itu adalah akar daripada tradisi. Nah, itu sampai saat ini masih cukup kuat. Nah, walaupun sudah ada perubahan atau pergeseran atau pengaruh sedikit, tetapi sampai saat ini tradisi Bali itu masih cukup kuat dan menjadi akar atau pondasi yang kuat untuk pengembangan sektor pariwisata ke depan. Jadi, ya kalau ada yang bertanya, apakah masih layak kita investasi di Bali? Saat ini sangat layak. Sangat layak. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video ini hingga akhir. Semoga diskusi ini membantu melihat isu dari kontroversial Airbnb ini dalam berbagai aspek atau berbagai sisi, yang dimana ada keuntungan dan ada kerugian juga. Sekian dari kami, tim Miraland, pamit undur diri. Jangan lupa tonton video selanjutnya.